don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin materi interpolasi metode language. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melika Rahmawati dengan NIM 2110223 dari kelas S1 IF 09. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke pengertian. Jadi interpolasi language adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang tidak sama selain formula interpolasi Newton umum dan metode Aitken. Walaupun demikian dapat digunakan pula untuk interpolasi berselang sama. Oke, langsung aja ke rumusnya. Untuk interpolasi language order 1 itu ada rumusnya fx sama dengan x dikurangi x1 per x0 min x1 dikali fx0 tambah x min x0 per x1 kurangi x0 dikali fx1. Kemudian ini ada rumus interpolasi language order 2. Rumusnya itu f2 f2x sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali x min x2 per x0 dikurangi x2 kemudian dikali fx0, lalu ditambahkan x min x0 per x1 min x0 dikali x min x2 per x1 dikurangi x2 dikali fx1 dan ditambah x min x0 per x2 min x0 dikalikan x min x1 per x2 min x1 dikali fx2. Kemudian untuk rumus order 3 juga sama, tinggal ditambahkan untuk fx3 nya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal studi kasus. Di sini aku udah nyiapin satu soal. Oke, untuk studi kasusnya, soalnya yaitu jarak yang dibutuhkan kereta api untuk sampai ke stasiun yaitu fungsi dari kecepatan. Data di bawah ini merupakan hubungan dari kecepatan dan juga jarak yang ditempuh atau dipakai untuk sampai ke stasiun. Nah, ini ada data-datanya. Untuk kecepatannya itu ada 7 data, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kemudian untuk fx-nya itu ada 12, 21, 46, 65, 90, 111 sama 148. Oke, yang ditanyakan yaitu tentukan jarak perkiraan sampai jika kecepatan x-nya itu 15 dengan menggunakan interpolasi language order 1 dan order 2. Oke, untuk penyelesaian language order yang pertama itu kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahuinya kan tadi x-nya itu 15. Karena di sini kita mau nyari order 1, jadi kita membutuhkan 2 titik. Nah, di sini itu untuk menggunakannya itu pakai yang 10 sampai 20. Jadi diketahuinya x0-nya itu 10, x1-nya 20. Terus untuk fx0-nya itu yang ada di sini, yang 10 sama 20-nya. Berarti 12 sama 21. Kemudian untuk mencari order pertama itu menggunakan rumus seperti slide yang sebelumnya, yaitu f1x sama dengan x dikurangi x1 per x0 min x1 dikali fx0 ditambah x min x0 per x1 min x0 dikalikan fx1. Kemudian kita substitusikan rumus tersebut dengan data yang sudah diketahui. X-nya itu 15, jadi 15 dikurangi 20 per X0-nya itu tadi 10
10 dikurangi 20. Terus fx 0 nya itu kan 12. Jadi tinggal dikali 12 ditambah x nya 15 dikurangi x 0 nya 10 per x1 dikurangi x0, jadi 20 dikurangi 10. Terus fx1 nya itu ada 21. Jadi dikalikan 21. Kemudian ketemu 15 min 20 itu ketemunya min 5, dan 10 min 20 itu ketemunya min 10. Kemudian dikalikan 12, kemudian ditambahkan 15 dikurangi 10 itu ketemunya 5, 20 dikurangi 10 itu ketemunya 10 dikali 21. Nah, karena di sini negatif sama negatif, jadi hasilnya tuh positif. Nah, di sini kan ada 5 sama 10. Kita bisa sederhanakan menjadi setengah. Jadi 1/2 dikali 12 plus ini juga 5 sama 10. Jadi bisa disederhanakan menjadi 1/2 dikali 21. Nah, setengah dikali 12 ketemunya 6, dan setengah dikali 21 ketemunya 10,5. Kemudian kita jumlahkan dan hasilnya ketemu 16,5. Jadi fx untuk kuadrat 1 itu ketemu 16,5. Oke, kemudian untuk penyelesaian language order 1 menggunakan Python itu kita tinggal memasukkan data-data yang sudah diketahui. Ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 12, 21, 46, 65, 90, 11, dan 148. Kemudian kita masukkan rumusnya dan hasilnya ketemu sama seperti perhitungan manual 16,5. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya itu penyelesaian language order 2. Karena di sini order 2 itu membutuhkan 3 titik, jadi rumusnya seperti slide yang sebelumnya. Sebelum kita mengerjakan, kita tulis dulu apa yang diketahui. Tadi kan x-nya 12, karena di sini kita mencari order 2, jadi kita membutuhkan 3 titik, 10, 20, dan 30. Nah, kemudian kita masukkan x0 nya 10, x1 nya 20, x2 nya 30. Kemudian untuk fx0 nya itu 12, fx1 nya 21, dan fx2 nya itu ada 46. Kemudian kita untuk mengerjakan, kita langsung tulis saja rumusnya. Rumusnya ini ya, yang di atas tadi. Nah, kemudian kita substitusikan rumus yang ini dengan data yang sudah diketahui. Jadi x-nya itu kan dari 15 dikurangi 20, ya sama lah hasilnya, dikali 15 dikurangi x2 nya itu kan tadi 30, jadi 15 dikurangi 30, terus habis itu 10 dikurangi 30 dikali 12. Terus habis itu ini juga x-nya 15, x0 nya itu 10, jadi 15 dikurangi 10, terus x1 nya itu ada 20 dikurangi 10. Terus dikalikan x dikurangi x2 per x1 per min x2. 15 dikurangi 30, 20 dikurangi 30 dikali fx1 nya 21 dimasukkan, kemudian sama ini rumusnya 15 dikurangi 10, terus x2 nya 30 dikurangi x0 nya 10 dikalikan 15 dikurangi 20 per 30 dikurangi 20, kemudian dikalikan 46 karena fx2 nya itu 46. Nah, jika sudah, kita langsung hitung. 15 dikurangi 20 kan tadi min 5 per min 10. 15 dikurangi 30 min 15, jadi 10 dikurangi 30 itu min 20 dikalikan 12. Terus ini kan bisa disederhanakan, jadinya 15 per min 10 itu jadinya setengah karena itu negatif kan. Kemudian ini juga negatif juga, jadinya positif. 15 bisa disederhanakan dibagi 5 berarti 15 dibagi 5 itu 3, 20 dibagi 5 itu 4, kemudian dikalikan dengan fx0 nya itu 12. Kemudian di sini juga sama disederhanakan, 5 per 10 itu jadinya setengah. Ini 15 per 10 bisa disederhanakan dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 10 dibagi 5 2. Ini negatif, jadinya positif, sama-sama negatif soalnya. Terus dikalikan 21 ditambah ini disederhanakan dibagi 5 juga. 5 dibagi 5 itu 1, per 20 dibagi 5 itu 4,
lalu dikalikan dengan ini juga disederhanakan karena ini negatif ini positif, jadi hasilnya di sini min setengah dikali 46. Oke, jika sudah kita jumlahkan hasilnya, ketemu 4,5 ditambah 15. Ini untuk perhitungan ini ketemu 15,75, dan untuk perhitungan yang ini ketemu 5,75, dan hasilnya ketemu 14,5. Ini untuk perhitungan order yang kedua. Jadi simpulannya, estimasi perhitungan language order 2 dengan dengan x-nya 15 yaitu 14,5. Selanjutnya ini adalah penyelesaian language order 2 menggunakan kata generasi sama seperti yang order pertama, tinggal dimasukin aja data yang kita pilih, kemudian kita langsung masukkan rumusnya, dan saat kita pilih maka hasilnya sama seperti perhitungan manual sebelumnya, itu adalah sama. Oke, mungkin itu aja presentasi dari aku. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Abdul Fauzi dengan NIM 2110226. Pertanyaan saya untuk kelanjutan dari order ketiga dan order keempat itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, untuk perhitungan order yang ketiga itu udah ada di slide sebelumnya ya. Tinggal kita baca aja satu titiknya, sama rumusnya tinggal masukin x ketiga dikurangi x0, kemudian dimasukin. Nah, ini untuk order ketiga. Jadi kalau order ketiga itu berarti membutuhkan 4 titik. Nah, kalau dari rumusnya berarti kalau dari order ketiga berarti nanti sampai titik ke 40, dan ini efisien sampai 5. Nah, kalau mau cari order keempat itu sama aja, rumusnya tinggal ditambahin 1 titik, berarti sampai ke 50 dan efisnya 90. Gimana? Cukup? Terima kasih. Oke. Kalau udah cukup, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Al-Fatih Jadi dengan NIM 2100256 dari kelas 1 IF 09M. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang sistem persamaan linear, metode eliminasi Gauss dengan substitusi kembali. Jadi pertama-tama dari pengertian dulu, metode eliminasi Gauss merupakan suatu cara mengoperasikan nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang cukup sederhana untuk dicari. Caranya dengan melakukan OB sehingga matriks tersebut menjadi matriks yang eselon baris. Setelah menjadi matriks eselon baris, melakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai himpunan atau himpunan penyelesaian dari variabel-variabel tersebut. Jadi di sini pertama-tama min B1 plus B2. Jadi min baris pertama dikurangi ditambah baris kedua. Jadi di sini ada min 1 ditambah 1 jadi 0. Lalu ada 1 min 1 ditambah 2 jadi 1. Lalu ada min 1 ditambah 3 jadi 2. Lalu ada min 6 ditambah 14 jadi 8. Lalu yang kedua ada min B1 tambah B3. Jadi di sini min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu ada min 1 ditambah 4 ada 3, min 1 tambah 9 ada 8, min 6 tambah 36 jadi 20. Lalu yang ketiga min 3 B2 tambah B3. Jadi sini min 3 kali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu ada min 3 dikali 1 ditambah
3 sama dengan 0. Lalu ada min 3 kali 2 tambah 8 sama dengan 2. Lalu ada min 3 dikali 8 ditambah 30 sama dengan 6. Lalu yang keempat ada setengah kali B3. Jadi sini B3 dikali setengah semua. Jadi 0, 0, 1, 3. Jadi di sini kita ubah menjadi bentuk SPL dari X. Jadi bentuk yang tadi itu diubah ke bentuk SPL buat disubstitusikan balik. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 6, Y plus 2Z sama dengan 8, Z sama dengan 3. Lalu kita substitusikan balik, Z sama dengan 3, Y plus 2 kali 3 sama dengan 2, Y plus 2 kali 3 sama dengan 8, jadi 2. Lalu X plus 2 tambah 3 sama dengan 6, jadi 1. Jadi rumutan penyelesaiannya di sini X1, Y2, dan Z3. Jadi di sini ada import as entry itu strukturnya itu dibagi untuk patternnya. Lalu di sini ada def on spawn row, lalu ada def row itu buat penjumlahan, lalu def scale row itu buat perkalian. Di sini kita masukkan matriks yang tadi yang sudah contoh soal tadi. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Lalu kita buat matriks augmentednya. Jadi lebih simpel. Lalu jika sudah, lalu kita eliminasi garis elementer. Yang pertama tadi ada min plus 1 plus 2. Jadi di sini B sama dengan B min. Jadi B itu matriksnya min B1. Ini satu per satu tuh dari min B1. Min B1 kan ada satunya depannya. Terus apa? Asteris hetero itu untuk penjumlahan. B matriksnya 0 itu garis ke 1 dan 1 itu garis ke 2. Di sini akan muncul seperti ini. Yang kedua sama. Min B1 plus B3. Terusnya juga hetero. B baris ke 1 ditambah garis ke 2. Yang ketiga juga sama. Ada min 3 B2 plus B3. B3 per 1 ini dari min 3 nya. Hetero itu penjumlahan, lalu B baris 1 baris 2 ditambah baris 3. Lalu selanjutnya setengah dikali B3. Di sini scale row ini berfungsi untuk perkalian. Jadi B3, di sini B3 dikali setengah. Jadi yang muncul hasil semua. Terus selanjutnya ada min B2 plus B1 sama. Terus untuk penjumlahan B baris 1 baris kedua ditambah baris ke 1. Lalu ada B3 plus B1 hetero, masih hetero karena penjumlahan baris ketiga ditambah baris ke 1. Lalu ada min 2 B3 plus B2. Sini min B2 dikali B3 ditambah B2.
Y2 dan Z3. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan nama aku Melina Rahmati, Jumlah 110 bisa slide sebelumnya nggak? Nah, ya. Aku mau tanya, itu pembuktian itu berapa ya? Jadi pembuktian ini untuk membuktikan bahwa nilai Z3, Y2 dan X1 ini benar. Jadi sini kita lanjutkan yang tadi, yang ini kita selesaikan. Jadi dari B2 plus B1 jadi seperti ini, lalu min B3 plus B1 jadi seperti ini, lalu min 2 B3 plus B2. Jadi hasilnya X ketemu 1, Y ketemu 2, dan Z ketemu 3. Apakah udah Dino udah paham apa tentang jelasan tadi pembuktian itu gunanya untuk apa? Makasih. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Abdul Fauzi dengan NIM 2110226 dari kelas F N09. Berdiri saya di sini akan memaparkan hasil materi yang sudah saya pelajari, yaitu berkaitan dengan metode iterasi titik tetap. Untuk lebih memahami lebih dalam mengenai iterasi titik tetap, kita perlu mengetahui dulu apa arti iterasi titik tetap. Yang mana iterasi titik tetap adalah suatu metode pencarian akar sebuah fungsi fx secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Metode iterasi titik tetap kadang-kadang digunakan sebagai metode iterasi sederhana, metode langsung, atau metode substitusi beruntun. Perlu diketahui bahwa fungsi fx yang ingin mencari hampiran akarnya harus konvergen. Misal x adalah fixed point atau titik tetap, fungsi fx bila gx sama dengan x dan fx sama dengan 0. Kemudian lanjut pada syarat konvergen. Misalkan x sama dengan s, penyelesaian dari x sama dengan gx dan g mempunyai turunan yang kontinu atau berlanjut dalam interval t yang memuat s. Jika mutlak gx, g aksen x kurang dari 1 di dalam t, proses iterasi yang diberikan dalam persamaan 3 konvergen untuk sembarang x0 merupakan anggota dari t. Kemudian ada syarat konvergensi pada range t sama dengan s min h, s plus h dengan s titik tetap berlaku. Yang pertama ada jika 0 kurang dari g aksen x kurang dari 1 untuk setiap x anggota bilangan t, maka iterasi disebut konvergen monoton. Kemudian yang kedua ada jika min 1 kurang dari g aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota t, maka iterasi konvergen berosilasi. Kemudian yang ketiga ada g aksen x lebih dari 1 untuk setiap x anggota t, maka iterasi divergen monoton. Dan jika g aksen x kurang dari min 1 untuk setiap x anggota t, maka iterasi divergen berosilasi. Selanjutnya ada prosedur iterasi. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah susun persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, tentukan kekonvergenan gx. Yang ketiga ada transformasikan atau ubah menjadi bentuk prosedur iterasi, yaitu xn plus 1 sama dengan gxn. Kemudian menentukan nilai awal x0. Selanjutnya hitung nilai x1, x2 dan seterusnya dengan menggunakan prosedur iterasi. Kondisi iterasi akan berhenti apabila xn plus 1 kurang dari epsilon. Kemudian saya di sini terdapat titik kasus yang mana sebuah roket akan terbang keluar angkasa dengan kecepatan berupa persamaan, yaitu x kuadrat min 2x min 2. Kemudian roket meluncur dengan laju kecepatan awal yaitu 4. Namun saat melewati lapisan atmosfer bumi, roket mengalami hambatan sebesar 0,09. Pertanyaannya, tentukan laju kecepatan roket. Kemudian yang diketahui di sini ada fx
yaitu persamaannya itu ada x kuadrat min 2x min 2, kemudian ada x 0 atau kecepatan awal sama dengan 4, kemudian ada epsilon sama dengan 0,09. Kemudian lanjut pada perhitungan manualnya. Kemudian yang pertama kita lakukan ada pendekatan fungsi. Pada pendekatan fungsi terdapat 3 jenis atau 3 bentuk fungsi. Yang pertama, seperti yang pada paling kiri ada fx sama dengan 0, kemudian fx diisi sebagai x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0, kemudian 2x min 2 dipindahkan pada ruas kanan sehingga persamaan berubah menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 2. Kemudian untuk menyederhanakan bentuknya, kita harus menghilangkan kuadrat pada x yang terletak pada ruas kiri, yaitu dengan cara mengakarkan ruas kanan sehingga persamaan menjadi x sama dengan akar 2x plus 2, yang mana nantinya akan menjadi g aksen x sama dengan 1 per akar 2x plus 2. Bentuk tersebut didapatkan dari turunannya lagi ya, artinya x sama dengan akar 2x plus 2 diturunkan akan berubah menjadi 1 per akar 2x plus 2. Kemudian ada bentuk keduanya yaitu x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0 seperti pada persamaan sebelumnya. Namun pada kali ini yang pindah ruas adalah 2x-nya, sehingga persamaan menjadi x kuadrat min 2 sama dengan 2x, kemudian berubah kembali menjadi x kuadrat min 2 per 2 sama dengan x, yang mana maksudnya itu melepaskan variabel x pada angka 2. Kemudian ada bentuk ketiganya yaitu ada x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Nah, yang kali ini yang pindah adalah angka 2-nya. Kemudian seperti yang ada pada layar, persamaan menjadi x sama dengan 2 per x min 2. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah substitusikan nilai x0 pada gx menjadi g aksen x. Yang pertama kita melakukan adalah persamaan bentuk pertama, yaitu x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0. Dan selanjutnya ada x kuadrat sama dengan 2x plus 2. Kemudian kuadrat dihilangkan menjadi x sama dengan akar 2x plus 2. Kemudian diturunkan kembali jadi g aksen x sama dengan 1 per akar 2x plus 2. Kemudian dimasukkan x0-nya pada persamaan, maka fungsi akan berubah menjadi 1 per 2 kali 4 karena x0-nya dimasukkan, yang mana x0 nilainya adalah 4, yaitu 1 per 2 kali 4 plus 2 sama dengan 1 per akar 10 sama dengan 0,316. Karena g aksen x nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka iterasi berupa konvergen monoton, yang mana sesuai pada syarat konvergensi yang sudah dijelaskan, persamaan bisa melakukan prosedur iterasi. Dan iterasi pertama ada x1 sama dengan akar 2x 0 plus 2 sama dengan akar 2 kali 4 plus 2 sama dengan akar 10 sama dengan 3,16. Kemudian selanjutnya adalah nilai mutlak dari x1 dikurangi x0 sama dengan mutlak 3,16 min 4 sama dengan 0,84, yang mana 0,84 nilainya masih lebih besar dari galat atau epsilonnya sendiri. Kemudian karena nilai galatnya masih lebih besar dari yang sesuai pada studi kasus, maka iterasi bisa dilanjutkan. Kemudian iterasi kedua ada x2 sama dengan akar 2x1 plus 2. Jadi pada iterasi ini semua bersifat kontinu atau terus menerus
yang mana berarti akan terus berlanjut. Jika X1 menggunakan X0, jika X2 menggunakan X1, kemudian seterusnya. Dengan lanjut, A sama dengan akar 2 kali 3,16 plus 2 sama dengan akar 8,32. Kemudian di akar hasilnya menjadi 2,88. Kemudian nilai mutlak dari X2 min X1 sama dengan 2,88 minus 3,16 sama dengan 0,28. Nah, hasil ini masih lebih besar dari galatnya, sehingga iterasi masih tetap dilanjutkan. Kemudian ada iterasi ketiga, yaitu X3 sama dengan akar 2X2 plus 2 sama dengan akar 2 kali 2,88 plus 2 sama dengan akar 7,76 sama dengan diakarkan hasilnya sama dengan 2,78. Kemudian mutlak X3 min X2 sama dengan dimasukkan nilai X3 dan X2 nya, sehingga 2,78 minus 2,88 sama dengan 0,1, yang mana nilai 0,1 masih lebih besar dari nilai galat. Kemudian iterasi dilanjutkan. Kemudian ada iterasi keempat, X4 sama dengan akar 2X3 plus 2 sama dengan akar 2 kali 2,78 plus 2 sama dengan akar 7,56, dan dioperasikan, yaitu operasi akar, sehingga nilainya mendapat nilai 2,75. Kemudian nilai mutlak X4 min X3 sama dengan mutlak 2,75 minus 2,78 sama dengan 0,03. Kemudian ini terdapat typo atau kesalahan tulisan. Nilai dari 0,03 sudah mendekati nilai galat, sehingga iterasi berhenti. Kemudian pendekatan fungsi pada bentuk kedua, di mana x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0, dan x kuadrat min 2 sama dengan 2x, kemudian pindah ruas kembali, x kuadrat min 2 per 2 sama dengan x. Kemudian x kuadrat min 2 per 2 menjadi nilai g aksen x, dan nilai x nya dimasukkan. Namun setelah nilai x nya dimasukkan, g aksen x nya nilainya lebih dari 1, sehingga iterasi berupa divergen, sehingga prosedur perhitungan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian melakukan pendekatan pada fungsi bentuk ketiga, yaitu x kuadrat min 2x min 2 sama dengan 0, dan x kuadrat min 2x sama dengan 2, dan dipindahkan ruaskan semuanya. Maksudnya 2x nya dipindah ruaskan, dan x kuadratnya menjadi x sama dengan 2 per x min 2 g. Kemudian 2 per x min 2 menjadi nilai gx, kemudian diturunkan kembali menjadi min 2 per x min 2 kuadrat. Kemudian dimasukkan nilai x nya, yaitu menjadi min 2 per 4 min 2 kuadrat sama dengan min 2 per 4 sama dengan min setengah sama dengan hasilnya min 0,5. Karena nilai g aksen x lebih besar dari min 1 dan kurang dari 0, maka bentuk di atas masuk pada kategori iterasi berupa konvergen berosilasi. Kemudian persamaan fungsinya itu jadi xn plus 1 sama dengan 2 per x min 2, yang mana persamaan atau fungsi dapat dilanjutkan melalui perhitungan iterasi. Dan dilanjutkan pada iterasi pertama, x1 sama dengan 2 per x0 min 2 sama dengan dimasukkan nilai x0 nya sama dengan 4, yaitu jadi 2 per 4 min 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Dan nilai mutlak dari x1 min x0 sama dengan 1 min 4 sama dengan 3, yang mana nilai 3 masih lebih besar dari nilai galatnya, sehingga iterasi dilanjutkan. Dan lanjut pada iterasi kedua, x2 sama dengan 2 per x1 min 2 sama dengan 2 per 1 min 2, hasilnya min 2. Kemudian nilai mutlak x2 min x1 sama dengan min 2 min 1. Karena nilai mutlak, nilai min jadi positif. Nilai iterasi sama, sehingga iterasi dilanjutkan.
Kemudian ada iterasi ketiga, X3 sama dengan 2 per X2 min 2 sama dengan 2 per min 2 min 2. Kemudian hasilnya setengah sama dengan min 0,5. Nilai mutlak X3 min X2 sama dengan mutlak min 0,5 min 2 sama dengan hasilnya 1,5. Masih sama, nilai iterasinya masih lebih besar dari Galat. Kemudian iterasi dilanjutkan pada iterasi keempat, X4 sama dengan 2 per X3 min 2 sama dengan 2 per min 0,5 min 2 sama dengan 2 per min 2,5 sama dengan min 0,8. Nilai mutlak X4 min X3, nilai X4 yang dimasukkan yaitu min 0,8, kemudian X3 yang dimasukkan jadi min 0,5. Mutlak min 0,8 min 0,5 sama dengan 0,3. Iterasi masih lebih besar dari nilai Galat. Sama, iterasi masih dilanjutkan. Dan ada iterasi kelima, X5 sama dengan 2 per X4 min 2 sama dengan 2 per min 0,8 min 2 sama dengan 2 per min 2,8. Hasilnya yaitu min 0,71. Mutlak X5 min X4 yang dimasukkan nilai X5 dan X4 nya jadi min 0,71 min 0,8, nilainya 0,09. Iterasi berhenti karena nilai sudah mendekati, terdapat typo, tuh nilainya mendekati pada epsilon. Jadi pendekatan nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 x min 2 adalah x mendekati 2,75 pada bentuk pertama dan X sama dengan min 0,71. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus pada bab iterasi titik tetap. Di sini saya akan menjelaskan program dari perhitungan manual yang sudah dijelaskan menggunakan Google Class. Yang pertama di sini ada deklarasi dari library-nya, kemudian ada fungsi dari fx dan fx, lalu kemudian ada program dari perhitungan. Setelah melakukan perhitungan manual yang tadi ada iterasi dari 3 bentuk, kemudian dilakukan program seperti yang ditampilkan pada layar, kemudian di print atau mengambilkan hasil yang sebagaimana ada pada layar, kemudian sudah dihitung tadi hasilnya sama untuk keseluruhan. Kemudian ada pemaparan dari program untuk bentuk dari diagram garis. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai metode literasi digital. Apabila ada yang bertanya boleh angkat. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Presiden Perempuan dengan NIM 211-2004. Di sini saya akan bertanya apa arti dari divergen. Arti dari divergen sendiri yaitu apabila fungsi dari G aksen X tidak memenuhi syarat dari konvergensi, yang artinya berarti iterasi dari fungsi tersebut tidak dapat dilanjutkan atau berhenti. Jadi arti divergen seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin kita dengan NIM 2110216. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai interpolasi dengan menggunakan metode Newton. Baik, kita awali dengan metode Newton ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu metode Newton. Jadi metode itu merupakan polinom order ke n, di mana metode tersebut memerlukan n plus 1 titik data. Jadi data yang dimaksud yaitu dapat berupa x0, x1, x2 sampai xn. Untuk lebih jelasnya kita harus memahami juga bentuk umum dari metode Newton itu sendiri. Bentuk umumnya itu
PNX, di mana N merupakan jumlah ordernya. PNX sama dengan B0 tambah B1 dikali dengan X min X0. X ini merupakan variabel atau syarat yang harus dicari dalam suatu soal tadi. Ditambah B2 dikali X min X0 dikali X min X1 ditambah Bn atau variabel tidak terhingga ya. Ingat, dari bentuk umum ini terdapat beberapa syarat. Di sini kan ada B0, B1, B2 sampai Bn. Nah, B0 itu maksudnya Fx0. Jadi B0 merupakan beda terbagi hingga order keberapa. Di sini ordernya 0. Berarti beda terbagi hingga order 0. Berikutnya B1 Fx1,x0. Berarti beda terbagi hingga order ke 1 sampai Bn, yaitu beda terbagi hingga order Bn. Untuk lebih memahami dan memperjelas bayangan tentang metode Newton, kita akan langsung masuk melalui tabel percobaan, ya, tabel bayangan dari metode Newton itu sendiri. Ya, di sini kita sudah mempunyai tabel yang digunakan untuk memperjelas dari metode Newton sebelumnya. Nah, di sini ada kolom XK yang berisi nilai X. Beralih ke kolom selanjutnya yaitu kolom Fxk. Nah, kolom Fxk ini isinya yaitu nilai dari X. Tertulis di sini kan F0 sama dengan 0 dan seterusnya. Berikutnya terdapat kolom Fxk, Xk plus 1. Kolom ini digunakan untuk mencari order pertama. Nah, order pertama atau order 1 itu bagaimana mencarinya? Kita tuliskan dulu di sini F0,1. F0,1 operasinya yaitu Fx1 di sini dikurangi Fx0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Sehingga hasil dari operasi ini merupakan B1. Kenapa B1? Karena B0-nya juga dari sini. Ini merupakan nilai dari nilai X itu sendiri. Berikutnya F1,2 sama saja seperti di atas, caranya yaitu dengan mengoperasikan X2 dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Lanjut lagi ke kolom berikutnya, yaitu kolom yang digunakan untuk mencari order 2, yaitu XK, XK plus 1, XK plus 2. Kita tuliskan dulu ordernya yaitu F0,1,2. Bagaimana operasinya? Operasinya hasil dari perhitungan F0,1 ini dikurangi hasil dari perhitungan Fx2 min Fx1 ini akan dikurangi dengan Fx 0,x1. Nanti dibagi dengan, nah, dibagi ini jangan sampai salah, yaitu untuk menghitungnya kita urutkan dulu. Misalkan F1,2, cari pembaginya yaitu mundur ke sini berarti X2. Pembaginya itu X2 dikurangi Fx0, x1, kita cari pembaginya yaitu X0. Berarti dibagi dengan, kurangi dengan X0. Nanti hasil dari operasi ini merupakan nilai dari B. Dan untuk lebih memahami bagaimana tabel yang digunakan dalam soal, kita akan bahas soal berikutnya. Jadi kita masuk pada contoh soal pertama. Itu misalkan diberikan data jumlah produksi coklat batang dalam kurun waktu tertentu. Di sini ada 3 menit menghasilkan 7 buah coklat batang, 8 menit 14, 15 menit 33 buah coklat batang, dan 21 menit menghasilkan sebanyak 41 buah coklat batang. Perkirakanlah jumlah coklat batang yang diproduksi pada menit ke-7 dengan menggunakan interpolasi metode order 3. Pertama kita buat tabel dulu. Tabel yang pertama itu XI. XI seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan, kita anggap saja XI itu menitnya, menit pada skala 3 menit. Nah, XI itu nilai dari 3 menit itu. Jadi dalam 3 menit itu menghasilkan berapa buah coklat? Di sini 7, berarti kita masuk 7. Menit ke-8 menghasilkan 14 dan seterusnya. Berikutnya kita mencari order 1. Order 1 ini diperoleh dari operasi pengurangan antara X1 dengan X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 dibagi X1 dikurangi X0. Itu nilainya 14,7 dibagi dengan 8 dikurangi. Hasilnya 1,4 ini merupakan nilai dari nilai B1. Operasi berikutnya juga sama, yaitu langsung saja kita 33 dikurangi 14 dibagi dengan X0 dikurangi X1 dikurangi X2 dikurangi 1, jadi 15 kurang 8. Jadi 33 dikurangi 14 dibagi dengan 15 dikurangi 4, hasilnya 2,714. Lanjut ke berikutnya, yaitu 41 dikurangi 33 dibagi 21 dikurangi 15, hasilnya 1,333. Kita lanjut masuk ke order 2. Order 2 diperoleh dari operasi
dari fx1 dikurangi fx0 ya. Di sini nilai fx1-nya 2,714 dikurangi 1,4 dibagi dengan itu, baginya di sini kita urutkan dulu ya, ke 15 ya, berarti 15 dikurangi untuk fx0-nya kan 3 dikurangi 3, hasilnya 0,1094. Hasil ini merupakan nilai B. Sama seperti yang atasnya, nilai dari fx2 dikurangi fx1 itu 1,333 dikurangi 2,714 dengan pembaginya itu 21 dikurangi bagi dari fx2 ini 8. Jadi 1,333 dikurangi 2,714 dibagi 21 dikurangi 8, hasilnya minus 0,10. Dan akhirnya kita lanjut ke order ketiga, merupakan operasi dari fx1 dengan fx0 pada order 2. Jadi min 0,1002 dikurangi 0,1095 dibagi dengan pembaginya yaitu ujung-ujungnya 21 kurangi 3. Jadi hasilnya yaitu min 0,0119 dan hasil ini merupakan nilai dari B3. Kita sudah menemukan nilai dari B0, B1, B2, dan B3. Selanjutnya kita cari pada menit berapa, yaitu pada menit 7 ini dianalogikan sebagai nilai X. Kita lanjut ke perhitungan berikutnya. Berikutnya kita akan masuk ke bentuk umum, yaitu fx p3x. Jadi tergantung order dari soal itu berapa. Tadi kan order ketiga berarti p3x. Rumusnya itu b0 tambah b1 dikali x min x0 ditambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 ditambah b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dan dikali x min x2. Kita masukkan nilai dari b0 dan b1 nya yaitu 7 dan 1,4. Nilai x dan x0 kita masukkan menjadi 7 dan 3. Operasinya itu dikurangi. B2 nilainya itu 0,1095 sama sini x min x0 itu 7 min 3 dan x min x1 itu 7 min 4. Ditambah yang terakhir B3 yaitu B3 nilainya min 0,0119 dikali 7 min 3 ya, nilai dari x min x0 terus 7 min 8 nilai dari x min x1 dan 7 min 15 nilai dari x min x2. Berikutnya tidak langsung kita kalikan antar bilangan dulu, tapi kita operasikan yang ada dalam turun dulu. Jadi 7 ditambah 1,4 dikali 7 kurangi 3 kan 4 ya, jadi 1,4 dikali itu 5,6 dikurangi 0,438 dikurangi 0,3808 sehingga menghasilkan itu 11,778. Maka jumlah coklat batang yang diproduksi pada bulan ke-7 adalah 11,778 juga. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam file codingnya dari Python sendiri dari soal tadi produksi coklat. Sini informasi ASN itu merupakan library. Itu nilai F atau nilai dimasukkan lebih besar ya dari metode interpolasi metode. Di sini kita masukkan data-data yang tadi ada di soal. Kita mau ingat kan tadi X itu merupakan menitnya, jadi 3 menit itu menghasilkan sebanyak 7 coklat, 8 menit menghasilkan 15 menit menghasilkan 32 dan 21 menit itu menghasilkan sebanyak 41 buah coklat. Dan ini merupakan kalau kita running ini dia akan menghasilkan berapa sih panjang dari XD ini, berapa panjang array atau list dari si XD ini. Di sini X sebagai 7 itu nilai yang akan kita cari dari soal. Dari soal itu kan disuruhnya mencari nilai 7 ya, nilai 7. Maka X kita ubah jadi 7. Sudah running. Didapatkan hasilnya 11,77834 sekian. Dan hasil ini sama dengan hubungan berarti antara coding Python interpolasi method dengan itu manual interpolasi method nilainya. Baik, cukup sekian materi interpolasi mengenai metode-metode yang dapat saya sampaikan. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Iya. Maka sudah membuat lagi Saya mau bertanya, kenapa di Bolivia menggunakan pada data sementara di lingkungan manual menggunakan ordo 3? Ada ini maksudnya. Tanyanya bagus, jadi
Kenapa mungkin dari ini kenapa di codingnya menggunakan 4 data padahal di soal ordernya sampai 3 ya, bukan sampai 4. Jadi kenapa bisa 4? Karena sebenarnya kita menggunakan nilai suatu indeks dari suatu list itu mulai dari nilai 0, 1, 2, 3. Jadi pada soal juga kan dari kakak tadi B0 itu dimulai dari nilai B itu dimulai dari B0 ya, B0, B1, B2, B3. Sehingga nilai dari B itu kalau kita letakkan sebenarnya ada tambah sama seperti ini. Apa sudah ada solusi? Baik, terima kasih. Dan jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ini seterusnya penjelasan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Ridwan dengan NIM 2110204 dari kelas S1 IF 09N. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode Newton Raphson. Jadi di sini ada x sama dengan x min xf xp min dalam kurung min 2 kali 2 x2. Di sini ada XO sama dengan 1. Jadi di sini mendekati, kita akan mencari mendekati 0,007. Jadi di sini ada iterasi 1. Iterasi 1 itu M X6 sama dengan F1 sama dengan X min E2 X2. Terus di sini ada dalam kurung 1 min E212 sama dengan 1 min 1 per 6E per 6E2. Jadi di sini ada F absen dalam kurung X0 dalam kurung 1 sama dengan E2X2 tambah 4X per E2. Terus E2 tambah 4 per E2. Di sini ada X1 mendekati X0 F dalam kurung X0 per F absen X0. Di sini X1 mendekati 0,1439 dalam kurung X1 min X0 sama dengan 0,1439 sama bawahnya ada 0,156. Jadi lanjut iterasi 2 ada F X1 sama dengan F dalam kurung 0,1439 sama dengan min 0,1241. Jadi di sini ada F absen dalam kurung X1 sama dengan F absen dalam kurung 0,1439 sama dengan 2194. Terus di sini ada X2 mendekati X1 min X1 sama dengan 0,1439 min 0,1241 per 194. Di sini ada F1 F absen dalam kurung X1. Terus di sini ada X2 sama dengan 0,1548. Di sini ada X2 min X1 sama dengan 0,1548 min 0,1439. Terus sama dengan 0,109. 3. Jadi di sini iterasi 3. Iterasi 3 itu ada Fx2 sama dengan F dalam kurung 0,1548 sama dengan min 0,100049. F min F absen itu ada 2x2 F dalam kurung 0,1548 sama dengan 21202. Jadi di sini x3 itu mendekati min fx2. Jadi sama dengan fx2 ada per fx3 sama dengan 0,1548 sama dengan 1 min 1,000,479 per 21202. Terus di sini ada x3 mendekati 0,15482175. Sini ada x3 min x2.
sama dengan 01548275 sama dengan 01006225